kisah hidup sepasang dewa dan dewi. Mereka dikubur turun-turun ke bumi dari kayangan akibat suatu kesalahan. Sang dewa diubah menjadi seekor anjing jantan yang bernama Situmang. Sedangkan sang dewi menjadi seekor babi hutan betina yang bernama Celeng Wayunggiang. Lalu pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Sunggi Perbangkara. Ia sedang berburu di hutan. Namun kegiatan itu harus terhenti dahulu sebab ia sudah tidak tahan untuk membuang hajatnya. Aduh, hamba sudah tidak tahan lagi. Mana hamba harus membuangnya? Akhirnya hamba sudah lega. Aduh, saya haus sekali. Adakah air di sekitar sini? Wah, ada sedikit air di situ. Tiba-tiba Celeng Wayunggiang hamil dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Bertahun-tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Saking cantiknya, raja-raja sampai berperang untuk merebutkan hati Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi menolak semua lamaran dan memutuskan untuk mengasingkan diri ke hutan. Di dalam hutan, Dayang Sumbi ditemani oleh seekor anjing, yaitu Situmang. Aduh, itu kemana ya benangku? Siapapun yang akan menemui benangku, jika dia laki-laki, akan kujadikannya sebagai suami. Jika dia perempuan, akan kujadikannya sebagai saudara. Di mana ya benangku? Tumang? Kenapa harus kau? Walaupun yang mengambil benarnya adalah Situmang, yang mana adalah seekor anjing jantan, Dayang Sumbi tidak mengingkari janjinya. Ia menjadikan Situmang suaminya. Dari pernikahan ini, Dayang Sumbi dan Situmang melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Duh, mana ya resource yang ada di hutan ini? Kalau kita tidak membawa apa-apa, bisa kena menipu. Bagaimana itu, Mang? Tumang, ada di hutan. Ayo kita apa itu? Jangan, itu Celeng Wayunggiang, nenekku. Jika tidak mau, biar sendiri saja. Duh, Tumang, ada apa denganmu hari ini? Saya dulu kabur. Mau kamu saja yang buru. Maka Sangkuriang pun menyembelih Situmang. Ia mengambil hatinya, lalu memberikannya pada sang ibu. Anakku Sangkuriang sudah pulang ya, Nak. Ini hadiah saya. Terima kasih ya, Nak. Mengira bahwa yang diterimanya adalah hati rusak, Dayang Sumbi pun memasak dan memakannya. Namun, setelah mengetahui yang ia makan adalah hati Situmang, Dayang Sumbi pun marah besar kepada Sangkuriang. Sangkuriang, sini kamu. Ada apa, Bu? Kok ini datang? Apa yang kamu bawa, Sangkuriang? Itu hati rusa, Bu. Bohong. Apa? Jujur, Sangkuriang. Itu hati Tumang. Anak durhaka kamu. Kamu nggak tahu siapa Tumang itu? Siapa Tumang? Tumang itu ayahku, bodoh. Kamu sudah membunuh ayahku sendiri.
Aku di mana? Siapa kamu? Aku menemukanmu tergeletak di hutan tak berdaya, dan aku membawamu ke rumahku. Kepalamu juga terluka. Apa yang kau ingat? Apa yang telah terjadi, anak muda? Aku tidak mengingatnya. Yang ku tahu hanya namaku, Sapuriang. Baiklah, Sang Kuryang, kau tinggallah saja bersama aku. Kami ku ajarkan kau teknik bela diri, supaya kau semakin kuat, hebat dan perkasa. Agar kau bisa menjaga dirimu sendiri. Baiklah. Setelah sekian lama pergi dari rumah, Sang Kuryang tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang kuat dan sakti. Ia diasuh oleh petaka bijak yang ahli dalam seni bela diri. Pada suatu hari, ia mengembara hingga tidak menyadari berjalan sampai ke tempat di mana Dayang Sumbi berada. Kedip Kang, kedip. Bade beli naon? Ya Kang, kenaon atuh akan lagi ceritanya terus. Kita tema emang kebal desa di sini Kang. Jadi tidak diragukan lagi kepentingannya. Gelis pisan euy. Oh ya bu, beli pisang. Sok atuh dipinang, saya tahu mau kan. Makanya jual asap pisan euy cocok. Ini Kang, 10.000 jadi mana? Makasih ya bu. Sami-sami. Kan keburu gitu, sudah besok samperin. Nona, tunggu. Bolehkah aku perkenalan denganmu? Namaku Sapuriang. Itulah awal mula Sang Kuryang jatuh hati terhadap Dayang Sumbi. Dan dia tidak mengetahui bahwa wanita yang dicintainya itu adalah ibunya sendiri. Begitu juga dengan Dayang Sumbi. Ia tak mengetahui bahwa lelaki itu adalah anak kandungnya. Hingga hubungan mereka pun semakin dekat. Nona, bersediakah kau untuk menikah denganku? Bagaimana Nona? Apa jawabannya Nona? Nona, apa jawabannya? Boleh, asal kau memenuhi syarat yang aku berikan. Kan warung itu di samudera hingga pegunungan Himalaya. Semua syaratmu akan kulakukan hanya untuk dirimu Nona. Sebutkan saja syaratmu. Jika kau benar-benar mencintaiku, bendungan Sungai Citarum menjadi telaga, dan buatlah perahu yang sangat besar yang sudah jadi sebelum matahari akan terbit dan sebelum air mentok. Tunggu saja. Sang Kuryang meminta bantuan para makhluk halus untuk membantunya dalam memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Pekerjaan bekerja dengan cepat. Telaga dan perahu besar yang bisa selesai dalam 1 malam ini sudah hampir selesai dibuat. Dayang Sumbi, aku akan menikahimu. Di malam yang sama, matahari masih lama terbit. Namun, pekerjaan Sang Kuryang sudah hampir selesai. Malah belum juga kami. Ayo Tapi pada kamu ibu, yang sudah kita selesai. selesaikan. Aku harus beritahu lagi pada siapa? Ayo. Akhirnya, Dayang Sumbi meminta pertolongan pada warga untuk menanam padi dan membangunkan ayam supaya berkokok agar menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Matahari akan terbit. Pagi sudah datang. Mari. Tunggu ibu. Akhirnya, halus anak buah Sang Kuryang pun menjadi ketakutan
bersinar. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, sang kuryang pun marah, mengamuk, dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu yang jatuh menelungkup, kemudian berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Setelah itu, sang kuryang masih mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Namun, sang Hyang Tunggal segera menolong dan mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga jaksi agar lolos dari kejaran sang kuryang. Sang kuryang pun tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi, dan pada akhirnya sang kuryang menghilang ke alam gaib. Sebelum menutup drama pada kali ini, saya akan memperkenalkan pemeran-pemeran yang tampil pada drama ini. Adi sebagai sang kuryang, Naysila sebagai Dayang Sumbi, Pasha sebagai Dewa dan Situmang, Alma sebagai Dewi dan Babi Hutan, Riri sebagai Ibu Pasar, Reva, Nadia Zaba, dan Zahra sebagai warga, Yania, Resti, dan Firani sebagai jin, Ramadan Ilham sebagai petapa, Rafli sebagai Raja Suging Perbangkara. Penulis naskah dan sutradara adalah Nadia Iklima. Tata suara Naufal Hadid, tata cahaya dan panggung Safiras Fauzan dan Nanda. Narator saya sendiri, Syahira Rahmadani. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Masih.